أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullah salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Allahumma amin. Jamaah dan rekan-rekan pengikut atau penyimak kajian di channel Sucipta Abu Yahya rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di bab al-imanu billah, al-babul awal, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dari kitab Al-Bidayah fil Aqidah karangan Syekhuna Wahid bin Abdul Salam Bali hafizallahu taala, yang mana beliau membagi di dalam iman kepada Allah taala menjadi 7 dhawabit. Dhawabit pertama adalah tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan Allah, ifradullah bi af'alihi. Lalu ad-dhabitus tsani, kaidah kedua atau ketentuan kedua adalah tauhid uluhiyah, yaitu ifradullah bi af'alil ibad. Dhabit kedua adalah ifradullahu bi af'alil ibad, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan hamba, yaitu dari dalam ibadah, ifradullahu bil ibadah. Adapun dhabit tsalis ataupun ketentuan ketiga adalah tauhid al asma wa sifat, wa ifradullahu bima sama wa wasafa bihi nafsahu, mengesahkan Allah taala terhadap apa yang Allah taala namakan dan Allah taala sifatkan terhadap dirinya, fi kitabihi, dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam kitab Allah, wa ala lisani rasulih, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala namakan dan Allah taala sifatkan berdasarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau. Kemudian yang sudah kita bahas adalah ad-dhabit ar-rabi', ketentuan keempat, yaitu terkait tentang al-imanu bi sifatillahi min ghairi tahrif wala ta'wil wala tashbihin wala takyif, mengimani sifat-sifat Allah taala tanpa adanya tahrif, penyimpangan, kemudian tanpa adanya ta'wil, kemudian tasbih, penyerupaan, dan takyif, dan atau membagaimanakannya. Wa insyaallah taala pada kesempatan yang singkat ini kita akan masuk pada dhabit yang kelima, yaitu al-ibadatu arba'atu aqsam. Ibadah ada 4 macam. Kata beliau hafizallahu taala, ibadatun badaniyatun, ibadatun qawliyatun, ibadatun maliyatun, wa ibadatun qalbiyatun. Ibadah terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah ibadah badan, kemudian yang kedua ibadah ucapan, yang ketiga adalah ibadah harta, dan keempat adalah ibadah hati. Syekh Dr. Khalid Al-Juhani hafizallahu taala mengatakan, ibadah secara bahasa adalah ibadat, adalah jamak dari ibadah. Adapun ibadah adalah
at-tadallul wal khudu, bentuk pengerendahan dan penghinaan diri. Dikatakan tariqun mu'abbadun ay mudallal. Tariq, jalan yang dimu'abbadkan, yaitu direndahkan, yaitu tundukkan, musakhkhar. Wa muhayya lil masiri alaihi, dan disiapkan untuk orang melewati di atasnya, untuk berjalan, untuk berlalu lalang di atasnya. Dan ibadah secara syar'i, secara istilah syar'i adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah. Kata yang mencakup segala hal. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah. Kata yang mencakup segala hal, apa saja yang Allah Ta'ala cintai. Minal aqwali wal a'mali zahirah wal batinah. Baik itu ucapan maupun amalan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Contoh amalan yang ucapan, ya, dari ucapan dan amalan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Maka kita coba diperjelas lagi tentang ucapan yang tampak, yaitu ucapan lisan. Misal ucapan syahadatain kita, ucapan tasbih dan tahlil kita, ucapan menjawab salam dan yang lain sebagainya. Menjawab salam. Adapun ucapan yang batin, ucapan yang tidak tersembunyi adalah ucapan hati. Semisal keyakinan kita, pembenaran kita dan yang lain sebagainya. Kemudian amal yang zahir, yaitu amalan anggota badan, semisal salat, puasa, zakat, nazar, tawaf, sa'i dan lain sebagainya. Adapun amal yang tersembunyi adalah amalan-amalan hati. Semisal rasa takut, kemudian harap, cinta, khasyah, inabah dan yang lain sebagainya. Kemudian kita kembali kepada matan al-bidayah. Arba'atu aqsam. Ya, al-ibadatu arba'atu aqsam. Ibadah ada 4 macam. Yaitu ibadah terbagi menjadi 4 ma taqumu bihi minal a'dha'i ila arba'ati aqsam. Apabila dikembalikan kepada anggota badan, maka ada 4 pembagian. Yang pertama adalah ibadah badan itu sendiri, al-ibadatul lati yaqumu bihal badan, yang ditunaikan, diamalkan oleh anggota badan. Misal salat, tawaf, haji, silaturahim dan lain sebagainya. Kemudian ibadah qauliyah, yaitu ibadah yang ditunaikan oleh lidah kita. Misal ketika kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertahlil mengucapkan la ilaha illallah, kita bertasbih, kita mengucapkan subhanallah, kita bertakbir, kita mengucapkan Allahu Akbar, istighfar, kita mengucapkan astaghfirullah, tilawatil Quran, kita membaca Al-Quran, kita berdoa, kita menegur orang lain dengan salam, ataukah menjawabnya, itu semua adalah ibadah qauliyah, ibadah yang berupa ucapan. Yang ketiga adalah ibadatun maliyatun, ibadah harta, allati yadkhulu fiha al-mal, ibadah-ibadah yang mesti menggunakan harta, semisal zakat, sedekah, nafkah kepada keluarga dan lain sebagainya, semisal wakaf, hadiah dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah ibadatun qalbiyatun, ay al-ibadatul lati yaqumu bihal qalbu, ibadah yang ditunaikan, yang dikerjakan oleh hati. Wahia asasul a'mal, dan ini adalah pondasi amal kita. Semisal mahabbah, rasa cinta kita kepada Allah, al-khudu, tundukan kita, wal isti'anah, meminta pertolongan kita kepada Allah, istighatsah, meminta ghaus, ya, pertolongan besar, wal khauf, rasa takut, roja, inabah dan lain sebagainya dari bentuk amalan-amalan hati. Maka itu masuk dalam kategori ibadah
qalbiyah, ibadah hati. Kata Syekh Khalid, wali ahamiyatil ibadatil qalbiyah nadhkuru ba'daha bi syai'in min tafsil. Karena pentingnya ibadah-ibadah hati ini, maka beliau mengatakan akan menyebut beberapa di antaranya dengan perincian. Dan dalam kesempatan kita hari ini, saya akan membacakan penjelasan beliau tentang mahabbah. Wahia at-tawaddudu ilal mahbub, yaitu rasa cinta kita kepada zat yang dicintai. At-tawaddud ilal mahbub. Wahia salah satu anwa'. Dan cinta ini terbagi menjadi 3 pembagian. Yang pertama adalah mahabbatu ibadatin. Cinta yang dikategorikan sebagai ibadah. Yallati yakunu ma'aha dullun wa khudu'un lil mahbub. Yaitu kecintaan yang disertai dullun wa khudu', yaitu kehinaan dan ketundukan kepada yang dicintai. Wa hadhihi la takunu illa lillah. Dan ini tidak boleh ditujukan melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala, li'anna ibadah. Karena kecintaan jenis ini yang disertai oleh dul dan khudu', tundukan kehinaan diri, adalah masuk jenis ibadah. An-na'usani, jenis kedua, mahabbatun tabi'iyatun, cinta yang tabi'i, ya, manusiawi. Hiya mahabbatul walad awil mal awil zauja, mencintai anak, mencintai uang atau harta, mencintai pasangan. Fahadihi la tu'addu minal ibadah, dan ini tidak masuk kategori jenis ibadah, tidak masuk kategori jenis ibadah. Li'annaha la taqtarun bidzulli wal khudu', karena tidak terkait dengan kehinaan atau penghinaan diri dan penghambaan diri atau ketundukan diri. Fa idza quddimat mahabbatu hadhil asya' ala mahabbatillahi ta'ala fa innahu yatarattabu alaihi wa'idun syadid. Nah, apabila jenis kecintaan kedua ini, ya, mahabbatut tabi'iyah ini adalah didahulukan daripada kecintaan kepada Allah, maka berkonsekuensi akan mendapatkan ancaman yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di surat At-Taubah ayat 24, di mana Allah taala berfirman, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Katakanlah, bila bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, pasangan-pasangan kalian, wa ashiratukum, keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, harta yang kalian usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, perniagaan atau perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, wa masakin tardawnaha, tempat-tempat tinggal yang kalian senangi, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya. Fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai datang Allah Subhanahu wa taala dengan perintahnya atau dengan urusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Nah, di sini fatarabbasu adalah sebentuk ancaman. Ya, ancaman akan datangnya ancaman dari Allah, ya, azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mendahulukan cinta kepada jenis-jenis tersebut daripada cinta kepada Allah, Rasulnya, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salamata wal afiyah. Adapun jenis cinta yang ketiga adalah mahabbatun muharramah, cinta yang haram. Hiya mahabbatu ma harramallahu, yaitu kecintaan terhadap apa yang Allah taala haramkan. Kan nadhari ilan nisa, semisal melihat kepada wanita yang tidak dihalalkan, wasima'il ghani, mendengarkan musik-musik,
wa syurbil khamr, meminum khamr, dan sebagainya. Ya, demikian yang bisa kita bawakan, bahwasanya ada satu hal di antara amalan-amalan hati, yang amalan hati tersebut bisa menjadi ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan menjadi hal-hal yang menghinakan kita. Karena apa? Karena kecintaan tersebut, ya, yaitu satu amalan hati berupa cinta, bila ditujukan kepada hal-hal yang Allah taala benci, yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, itu akan mendatangkan hal-hal yang Allah taala murkai. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita agar menjadi hamba-hamba Allah taala yang diridhoinya. Wallahu taala alam bisawab. Nasallallahu salamata wal afiyah. Billahi taufiq wal hidayah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.